Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Yusuf dari NIM A210190080 dari Prodi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan dari mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan untuk mengganti tugas UAS semester 6 ini. Di sini saya akan menjelaskan pertama mengenai pengertian vintage. Apa itu vintage? Vintage adalah singkatan dari Financial Technology yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu vintage adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), vintage adalah sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Produk vintage biasanya berupa suatu sistem yang dibangun guna menjalankan mekanisme transaksi keuangan yang spesifik. Inovasi dalam vintage adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mempercepat dan mempermudah aspek layanan keuangan yang disediakannya. Meluasnya vintage menciptakan berbagai perubahan yang sangat signifikan. Salah satunya terkait dengan gaya hidup. Salah satu contohnya yakni pinjaman atau kredit. Sebelum berkembangnya vintage, orang akan cenderung meminjam ke bank secara langsung. Kini dengan adanya vintage, perkembangan vintage di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan pertumbuhan perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan vintage di Indonesia. Teknologi vintage di Indonesia mulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Vintage Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan vintage di Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya perusahaan vintage di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat hingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar vintage OJK. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 2017 berkembang lagi vintage syariah. Vintage syariah merupakan jenis vintage yang bergerak atas dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirnya Asosiasi Vintage Syariah di Indonesia yang menaungi vintage syariah Indonesia. Dasar hukum vintage di Indonesia. Penerapan vintage di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi bank di Indonesia. Selengkapnya, tentang dasar hukum vintage adalah sebagai berikut. Pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Apa saja yang dilakukan Bank Indonesia dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait vintage? Yang pertama dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan cyber. Yang kedua, dalam hal tabungan, pinjaman, dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha patuh kepada peraturan makro prudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Dalam hal ini, investasi dalam manajemen risiko. Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Yang keempat, dalam hal pembayaran atau penyelesaian atau statement dan clearing, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi lewat jaringan keamanan cyber. Apa bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait vintage? Pertama, Bank Indonesia menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran dengan menjadi fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI 2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI 2016 menetapkan penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Manfaat vintage di Indonesia. Perkembangan vintage di Indonesia membawa banyak dampak baik. Adapun manfaat vintage adalah sebagai berikut.
Satu, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, Indonesia teknologi keuangan berkembang pesat hingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapat bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Tarif hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini masih berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif produktif mereka. Akhirnya taraf hidup dan kesenjangan hidup mereka pun meningkat. Peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan. Adanya contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Namun, Anda tetap harus waspada terhadap fintech ilegal seperti pinjaman online tidak resmi yang berpotensi menipu nasabahnya. Pastikan Anda memilih pinjaman online yang legal. Daftar fintech OJK yang resmi bisa Anda simak di laman resmi OJK. Crowdfunding adalah produk fintech sebagai platform mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya memanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam pengembangan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. E-wallet. Jenis fintech yang berikut adalah dompet digital atau disebut dengan e-wallet. Produk fintech yang satu ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi-aplikasi lain seperti marketplace, market app, dan semacamnya. Mikrofinansial. Keempat, jenis fintech adalah mikrofinance. Mikrofinance merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Payment gateway. Yang keempat, proses cepat. Fintech memberikan proses pelayanan keuangan yang sangat cepat seperti proses dokumentasi keuangan, proses pinjaman atau validasi skor kredit. Proses-proses ini lebih cepat dan sangat efisien. Mudah disetujui. Yang kelima, mudah disetujui dalam 24 jam. Tingkat persetujuan peminjaman uang dengan fintech yang sangat cepat. Proses persetujuan hanya menunggu paling lama 24 jam. Peminjaman uang ini dapat berupa peminjaman modal untuk buka usaha. Pelayanan efisien. Dengan adanya fintech, konsumen bisa menikmati pelayanan keuangan yang lebih nyaman dan efisien. Aplikasi fintech sangat membantu Anda dalam mengontrol keuangan Anda di aplikasi ini. Dilengkapi dengan jadwal pemberitahuan tentang pembayaran tagihan. Melalui pemberitahuan ini Anda tentu bisa melihat jumlah uang yang harus dikeluarkan untuk tagihan. Anda bisa mengontrol keseimbangan uang Anda antara uang masuk dengan uang keluar. Notifikasi pembayaran dan nominal akurat. Sistem pembayaran tagihan dengan fintech sangat akurat dan efisien. Anda tidak perlu khawatir atau ragu menentukan jumlah uang yang sudah Anda bayarkan, karena setiap Anda melakukan pembayaran tagihan akan ada info atau jadwal pemberitahuan pembayaran seperti yang sudah dijelaskan pada poin di atas. Kekurangan fintech tersebut sebagai berikut. 1. Wajib terkoneksi internet. Yang kedua, bagi pengusaha yang baru mulai merintis memerlukan biaya yang sangat besar untuk memulai usahanya, karena untuk mendapatkan pelayanan teknologi keuangan ini pengusaha harus biaya bunga pinjaman yang ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan dengan biaya bunga keuangan tradisional. Ini bisa Anda jadikan pertimbangan sebelum memilih layanan keuangan ini, apalagi bagi Anda yang baru memulai merintis usaha. Perlu perhitungan bunga dengan untung rugi usaha Anda. Apa keuntungan dari fintech? Bagi konsumen, fintech memberi manfaat sebagai berikut. 1. Mendapatkan layanan yang lebih baik. Yang kedua, pilihan yang lebih banyak. Yang ketiga, harga yang lebih murah. Bagi pemain fintech, pedagang produk atau jasa fintech memberi manfaat. 1. Menyederhanakan rantai transaksi.
Yang kedua, menekan biaya operasional dan biaya modal. Yang ketiga, membekukan alur informasi. Ya, bagi suatu negara, fintech memberi manfaat. Pertama, mendorong transmisi kebijakan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan kecepatan perputaran uang sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat. Yang ketiga, di Indonesia, fintech turut mendorong strategi nasional keuangan inklusif atau SKNI. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari fintech? Fintech telah mengubah sistem pembayaran di masyarakat yang telah membantu perusahaan-perusahaan startup dalam menekan biaya modal dan biaya operasional yang tinggi di awal. Bagaimana peran fintech dalam sistem pembayaran? Dalam hal ini, fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam sistem pembayaran, fintech berperan dalam 1. Menyediakan pasar bagi pelaku usaha.